Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Irdakia, NIM 2014020099, kelas PBAD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Ustazah Wahyuli Liuzen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia dan mendeskripsikan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan, yakni ketetapan dan keputusan. Ketetapan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam dan keluar majelis, sementara keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Ketiga, undang-undang atau UU. UU adalah bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal jual kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan perintah undang-undang. 6. Keputusan Presiden atau Kepres. Kepres adalah keputusan yang dibuat oleh Presiden. Kepres berfungsi untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintah. 7. Peraturan daerah atau Perda. Perda adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintahan pusat. Mendeskripsikan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen tersebut berlangsung pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Tujuan amandemen. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, bagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu 1. Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. 2. Pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dilihat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen yang kedua. Amandemen yang kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan dan perubahan amendment. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu 1. Otonomi daerah atau desentralisasi. 2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak tradisionalnya. 3. Penegasan fungsi dan hak DPR. 4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. 5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. 6. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. 8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen yang ketiga. Amandemen yang ketiga berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. 2. Perubahan struktural dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden. 5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. 6. Pemilihan umum. 7. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan hakim agung. 8. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. 10. Pembentukan Komisi Yudisial. Amandemen yang keempat. Amandemen yang keempat berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal, 13 pasal aturan peragaan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab.